karena Muhammad yang selalu menekankan dirinya, ya. Dalam surah An-Naml ayat 91, Tuhannya bangsa Israel beda dengan Tuhan di negeri Mekah, bro. Beda nggak ini? Ini sama Tuhan yang di negeri Mekah. Sama Tuhan di negeri Mekah dengan sama Tuhannya orang Israel sama, satu bang, bukan manusia bang. Oke, pertanyaannya kenapa tuh Allah di negeri Mekah mengajarkan suatu hal yang membenci bangsa Israel, bangsa Yahudi? Kalau memang sama, Allah membenci karena perbuatan buruknya. Kalau perbuatan buruk ya harus dibenci. Masa perbuatan buruk harus dipuja-puja? Kenapa? Nih, coba. Nih, saya nggak ngomong puja-puja. Coba Anda baca ini. Ya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi orang Yahudi, menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Kenapa? Ya karena satu, mereka itu udah ingkar terhadap Allah, bang. Teringkar terhadap Allah. Makanya ya memang jangan jadikan sahabat Allahmu sebentar. Apalagi manusia. Kalau memang Allahmu punya maha kuasa, ya kan? Kau merasa bahwa Palestina itu saudaramu, ya. Sampai hari ini kan bangsa Israel itu masih tetap berada dan tetap kuat. Ya, kenapa Allahmu yang membenci mereka? Mereka masih eksis dan bukti nyata mereka masih ada. Itu karena bukan Allahmu. Itu bukan karena Allahmu. Kalau memang bangsa Yahudi baru 100 tahunan, bang. Israel. Kalau memang bangsa Yahudi, sebelumnya Palestina, bang, berjaya di sana, bang. Palestina berjaya tahun berapa? Ini sebelum kehilafahan Turki Utsmani Ottoman runtuh, bang. Itu Palestina masih aman-aman aja. Palestina berada di sana tuh sejak kapan, coba? Oh sih bang, tapi yang pasti udah lama Yahudi gak ada di sana. Kalaupun ada ya aman-aman aja, rukun-rukun aja. Ngarang-ngarang ini. Udah kalau nggak tahu pasti tapi hanya ngarang-ngarang ya gitu, bang. Bang, saya izin turun dulu ya, bang. Gak ada sinyal nih, bang. Soalnya lagi okay. Oh iya, silakan ya. Saya izin turun dulu, bang. Cari Tuhan yang benar, bang. Jangan Tuhan yang dongeng-dongeng ya, bang ya. Oke, ini ada Umar. Satu lagi ya sebelum kita mulai lagi ya. Halo Umar. Halo. Ya, silakan. Ada yang mau disampaikan, Umar? Ya, kalau bertanya aku pasti nggak ada jawabannya. Aku ditanya aja, kalau bertanya aku pasti nggak ada jawabannya. Kamu mau bertanya saja? Tanya aja aku. Kalau aku bertanya nanti jawabannya nggak ketemu dalam pikiranku gitu. Makanya jadi saya yang tanya aja kepada kau. Yang tadi ayat tadi itu boleh, ayat tadi itu janganlah menjadi apa? Janganlah mengangkat Nasrani Yahudi jadi teman setiamu, itu boleh, buka lagi ayatnya. Oh, kenapa? Silakan. Ya kan? Itu mereka saling melindungi, ya kan? Ya kan? Ini membuktikan memang hadis atau Quran memang perkataan Allah. Kenyataan sekarang Yahudi dengan mereka itu saling bantu-bantu. Israel, Yahudi, Amerika, Kristen mayoritas itu saling melindungi. Berarti Tuhanmu di negeri Mekah, benar? Itu fakta yang nyata. Iya, berarti kau menyembah Tuhan di negeri Mekah beda dengan Tuhannya bangsa Israel dan Tuhannya Nasrani. Mana ayatnya? Ini ayatnya. Ya namanya Nabi ngomong di negeri Mekah, itu ngomong di Mekah. Kau nggak menyembah? Kau sekarang sujud menyembah Tuhan di negeri mana? Ya kan apa?
Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Tuhan semesta alam. Enggak, kutanya, Tuhan kau semesta sekarang sujud menyembah Tuhan di negeri mana? Ya, sesuai dalil dia Fatihah, Tuhan semesta alam. Pakai dalil. Sekarang saya tanya, kau sekarang sujud menyembah Tuhan di negeri mana? Sujud kepada Tuhan di negeri mana? Oke, aku jawab. Berarti sesuai fakta ada bukti kan, Yahudi dengan Nasrani saling melindungi. Itu fakta nyata. Iya, saya lagi bicara bahwa Tuhanmu dengan Tuhannya bangsa Israel itu berbeda, betul atau tidak? Terus, kalau begitu kenapa kau tadi sudah mengatakan bahwa Yahudi dan Nasrani itu saling melindungi? Kau menyembah Tuhan di negeri Mekah, betul atau tidak? Aku kan dalil, dia Fatihah Tuhan semesta alam, kan pakai dalil kan? Anda bukan dalil, saya bukan dalil juga. Kalau kau bilang Tuhan semesta alam itu apa? Tuhan semesta alam, alam apa? Buktinya Semesta Muhammad alam, mengatakan apa? Buktinya Muhammad mengatakan apa? Kalau aku jawab tidak pakai dalil, ngarang-ngarang, maka aku jawab pakai dalil. Tuhan Loh, semesta alam. ini saya pakai Ada jawaban di Muhammad. Jawaban Muhammad. Apa? Ini jawaban Dia kan Muhammad. waktu ngomong, iya, dia kan ngomong waktu negeri Mekah, waktu di Mekah. Di negeri Mekah. Beda nggak Tuhan dengan Dia kan bangsa Israel? Sebenarnya Tuhan ini sama semua. Tuhan Anda, Tuhan saya, Oh, satu Tuhan. beda. Tapi Anda Enak aja kau mau sama-samakan. Beda dong. Enak saja. Kau ini nggak toleransi namanya. Namanya kalau Tuhan kau beda, Tuhan saya beda, nggak masalah. Saya nggak menyembah Tuhan dengarkan. Saya tidak pernah menyembah Tuhan di negeri Mekah. Enak saja kau samakan Tuhan saya. Sejak kapan saya menyembah Tuhan di negeri Mekah? Sejak kapan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub ada di negeri Mekah? Kau jangan salah sama-samakan. Anda tanya, saya jawab dengan dalil. Tuhan semesta alam. Udah, bukan asumsi, bukan ngarang-ngarang saya, dalil. Betul, kalau dalil silakan saja. Tapi dalilmu akan kontradiksi dengan yang dikatakan Muhammad. Memang salah itu Tuhan negeri Mekah. Kan memang Tuhan negeri Mekah, salahnya di mana? Loh, kau menyembah Tuhan di negeri mana? Bersujud itu Nabi Muhammad ngomong di mana? Loh. Oke. Kecuali Nabi Muhammad ngomong di Jawa, sumpahlah Tuhan dari Mekah, baru salah. Nabi Muhammad kan ngomong di Mekah. Jadi salahnya terus di mana? kalian juga. Kalian sujudnya kemana? Kemana ini? Kalian sujudnya kemana? Ini sujudnya kemana? Kemana maksudnya? Oke. Tema 1 sudah selesai, 1-0, menang kok ya. Ganti tema kedua. Saya masih ini sujud. Ini masih dalam konteksnya loh. Iya. Tanya kan sujud kan udah beda tema nih. Pertama nyembah Tuhan siapa, Yahudi dengan Nasrani saling melindungi, itu fakta yang nyata kebenaran Al-Qur'an. Saya lagi membedakan. Kau mau bilang sama. Saya lagi tampilkan bukti bahwa kalian sujud kepada Tuhan di negeri mana. Dan saya nanya lagi boleh? Loh, tadi kau bilang kau nggak mau nanya. Kau jawab dulu. Pertanyaan kau menyembah Tuhan di negeri mana? Jawab Jawab jujur. Iya. Sebenarnya pertanyaan itu yang menggoyangkan iman Muslim lah. Ini tanya receh sekali. Itu kan di kiblat. Semua orang udah tahu lah. Masjidil Haram. Apa itu kiblat? Kiblat itu Masjidil Haram, satu titik. Kiblat itu apa artinya? Menghadap mana kita sholat? Mana kiblat mana? Masjidil Haram. Kiblat itu arah, botol. Ya arah. Iya. Artinya arahnya kemana? Masjidil Haram. Mana Masjidil Haram? Yang mana? Ini Masjidil Haram. Ka'bah. Mana Masjidil Haram? Ya. Di sekelilingnya Masjidil Haram tuh. Kenapa kalian menghadap mukanya ke belakang? Ke belakang ini? Di Haram. Depan di Haram, samping di Haram, kiri di Haram. Kan kenapa kau menghadapkan muka bukan ke masjid tetapi ke batu ini? Ya maka aku ulangi. Itu kan Masjidil Haram itu kan sekeliling.
ke depan tidak haram, ke samping tidak haram, kanan tidak haram, belakang tidak haram, sekeliling. Masa Anda orang pintar nggak paham ngomong saya? Bingung juga Kenapa saya. kau sujud menghadap ke Ka'bah ini? Masjidil Haram. Mana Masjidil Haram? Masjidil Haram dipantatin ini. Ini kan Masjidil Haram. Masjidil Haram Sujudnya kan menuju kepada, jangan di mute. sekeliling, Pak. Ke kiri. Yang dihadapkan muka ini kemana? Ke Ka'bah. Bukan Masjidil Haram Ke kan? Ka'bah. Contohnya aku menghadap sholat, aku menghadap dinding masjid. Kadang aku sholat, kucing datang depan aku, duduk, aku sujud. Apakah Pertanyaan kucing? saya, Anda gimana? menghadapkan muka ke Masjidil Haram atau ke Ka'bah? Ya, Masjidil Haram, dalilnya Masjidil Haram. Mana Masjidil Haram ini dipantatin, ini bukan baliknya ke sini, Pak. Oke, Ini kan Masjidil Haram. biar aku terangin ya. Itu kan Masjidil Haram itu kan silakan. sekeliling, bulat. Di Ka'bah tengah itu. Jadi kemana pun kita madap, tetap Masjidil Haram adabnya. Mau ke belakang, Mana samping. Masjidil Kan Haram dikelilingi adabnya? Masjidil Haram. Sekeliling Masjidil Masjidil Haram Haram? itu kan, sekeliling kan. Iya, ini apa? Iya, Ini Pak. masjid. Ini Masjidil Haram atau Ka'bah? Ka'bah. Mukanya yang menghadapkan mukanya ke Ka'bah atau ke Masjidil Haram? Di belakang Ka'bah itu kan Masjidil Haram tuh. Berarti membelakangi dong, bukan menghadap. Di belakang Ka'bah. Kan kita sujud Mana Masjidil belakang Haram. Ka'bah? Belakang Mana Ka'bah itu mana Masjidil belakang Haram Ka'bah? tuh. Coba. Mana belakang Ka'bah? Yang mana? Mana belakang Ka'bah? Yang mana belakang Ka'bah? Sekeliling kan, sekeliling itu kan Masjidil Haram. Jadi pun Kenapa kemana pun kalau wajah kita datang. iya. Kenapa Iya. membelakangi? Gimana? Kan sekeliling Masjidil Haram, Mbak. Membelakangi kita kan depannya Masjidil Haram juga. Paham nggak? Mana depannya Masjidil Haram? Ini menghadapkan muka kemana? Ya, ini Ka'bah. Tembok belakang Masjidil Ka'bah itu apa? Dekat tembok kan nampak gitu. Itu Masjidil Haram itu. Ini Nampak, you kan? sadar nggak? You sadar nggak ketika waktu kalian melakukan talbiyah, kalian mengatakan labaik Allahumma labaik ke dalam selambaikan tangan kepada ini kan? Nah, itu rukun haji, memang itu melilingi Ka'bah. Nah, Betul Anda. yang sekarang ku tanya, Betul. kalian menghadapkan muka ke Tuhan di negeri mana? Negeri semesta alam, kan coba pakai dalil. Mana kan? negeri Nanti semesta asumsi alam? lagi. Nanti Ini negeri ngarang lagi. Ini negeri semesta alamnya di mana? Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Tuhan semesta alam. Jadi kami sembah Tuhan semesta alam, kan dalil. Kau boleh Coba bilang dalil semesta nanti alam. marah. Prakteknya Asumsi. kau melakukannya seperti apa ini? Prakteknya. Ya, Kenapa? itu kan Kalau arah memang kiblat, semesta alam, Mbak, kenapa prakteknya yang kalian lakukan berbeda? Loh, Berbeda kau maksudnya? katanya. Terus siapa yang suruh kalian sujud kepada batu ini, menghadapkan muka kepada batu ini? Oke. Aku sholat di masjid, dinding seperti itu batu juga. Gimana? Berarti bukan kami Kau nyewa batu. sholat ke Salah. masjid menghadapkan mukanya kepada Ka'bah ini atau tidak? Haram. Di dalam itu kan bulat, paham nggak? Bulat. Di tengahnya gampang. Arahnya kepada batu ini atau tidak, Bang? Jujur aja. Apa? Jujur Ya Masjidil aja. Haram. Ya. Ya kita gini gampang aja. Bidara kan bulat, ya toh. Itu Ka'bah. Jadi kemana pun wajah hadapin, walaupun ke Ka'bah, tapi kan Masjidil Haram juga. Di belakang Ka'bah itu Masjidil Haram tuh, karena sekeliling kan. Jadi Berarti salahnya ini di mana? bukan Oke, disuruh ini masjid atau apa? Ka'bah. Yang mana yang Ka'bah? Yang ini atau yang ini? Ka'bah itu masjid tuh. Itu Nah, Ka'bah. yang disuruhnya menghadapkan muka kemana? Coba Ke ke kanan Ka'bah sedikit. atau ke masjid? Itu Masjidil Haram tuh. Tapi Iya. Masjidil Haram betul tuh kan? Yang disuruh menghadapkan muka ke Masjidil Haram atau ke Ka'bah? Kalau dalam dalil Masjidil Haram. Terus kenapa dipantatin? Masjidnya Apa dipantatin, pantatnya? dibelakangi, bukan Nama aja. menghadap. Nah, nama juga Masjidil Haram bulat.
Dia memantatin belakang kan Masjidil Haram gitu, Pak. Paham nggak? Nanti kalau Anda bilang mantatin, sebelah sana mantatin juga. Iya, semua Sana kan mantatin lagi juga, sana mantatin mantatin. juga. Menghadapkan Jadi, mukanya kepada ini. Jadi empat sisi memantatin kalau Anda bilang begitu, karena Masjidil Haram itu bulat kan begitu. Tapi wajah Iya. kita tetap ada Masjidil Haram. Sesuai Jadi dalil, Pak. jadi ini dalilnya menghadap ke Masjidil Haram. Kenapa Iya. kalian melakukan perbuatannya menghadapkan muka ke Ka'bah? Ke Ka'bah. Itu aku kurang tahu lah. Ya penting wajah madhab Masjidil Haram itu betul sesuai dengan fakta. Karena Fakta di sesuai, nggak situ bisa dibantah. karena secara fakta memang kalian itu benar-benar mengharapkan batu ini bisa menghapus dosa, benar nggak? Karena cuma batu itu yang bisa menghapus dosa. Aku jawab ya. Contoh kayak gini, kami sholat Jumat ya, jalan kaki ke masjid. Satu menghapuskan dosa, satu ngasih rahmat, satu ngapusin dosa, kaki kanan ngasih rahmat, kaki kiri ngapusin dosa. Itu kalau kami dalil sholat Jumat melangkah. Maksud hapus dosa itu apapun yang dilakukan Nabi itu sunnah. Sunnah itu jatuhnya pahala. Kena apa nih? Aduh, turun Umar. Kena ini. Kenapa sih ini pembatasan nih?